Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enji Fidela Maharani dengan NIM 11524000188, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untak Surabaya. Pada video kali ini, saya diberi tugas ujian oleh Ibu Mary pada mata kuliah Teori Komunikasi untuk menjelaskan beberapa teori yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang apa itu analisis kultivasi atau biasa disebut dengan apa itu teori kultivasi. Memasuki definisi teori kultivasi. Teori kultivasi dikembangkan oleh George Gabner pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Teori ini menyatakan bahwa media televisi menanamkan atau menciptakan pandangan terhadap dunia yang walaupun kemungkinan tidak akurat, tetapi menjadi realitas hanya karena orang-orang percaya pada realitas tersebut. Teori kultivasi juga menyatakan bahwa efek media tidaklah datang seketika ketika seseorang mengkonsumsi media. Seperti pada powerful effect, di mana powerful effect menyampaikan bahwa ketika seseorang terpapar pesan media, maka secara otomatis orang tersebut akan melakukan apa yang disampaikan oleh pesan media tersebut. Tetapi teori kultivasi mengkritik efek powerful dari media dan menyatakan bahwa kehadiran media dapat memperkuat atau menciptakan persepsi khalayak tentang realitas sosial sesuai yang ditayangkan oleh televisi tersebut. Kemudian ada definisi kultivasi menurut Signorelli dan Morgan pada tahun 1990. Mereka merupakan salah satu rekan dari George Gabner dalam melakukan penelitian analisis kultivasi. Mereka menyatakan bahwa analisis kultivasi merupakan tahapan lanjutan dari paradigma penelitian tentang efek media yang sebelumnya dilakukan oleh Gabner, yaitu kultural indikator yang menyelidiki ada 3. Yang pertama ada pesan institusional produksi isi media, yang kedua ada image atau kesan isi media, yang terakhir atau yang ketiga adalah hubungan terpaan pesan televisi dengan keyakinan dan pelaku khalayak. Lalu ada prinsip-prinsip teori kultivasi. Ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada efek menonton televisi lama akan membentuk persepsi mengenai realitas sosial bahkan budaya di sekitarnya. Yang kedua ada efek televisi memiliki dampak jangka panjang lebih kecil dan tidak langsung, namun bersifat kumulatif dan signifikan. Prinsip ini membedakan penonton atau khalayak menjadi 2 kategori, yaitu heavy viewers atau penonton kelas berat dan light viewers atau penonton kelas ringan. Yang membedakan antara heavy viewers dan light viewers adalah durasi seseorang yang terpapar pesan televisi atau berapa banyak waktu seseorang di depan layar media. Heavy viewers atau penonton kelas berat sendiri adalah seseorang yang menghabiskan waktu selama rata-rata lebih dari 2 jam dalam sehari. Sedangkan light viewers atau penonton kelas ringan adalah mereka yang menonton televisi atau media selama kurang dari 2 jam dalam sehari. Dampak dari televisi itu sendiri akan lebih terasa pada penonton kelas berat atau heavy viewers daripada light viewers. Namun
bukan berarti like viewers atau penonton kelas berat tidak memiliki dampak dari televisi itu. Namun kedua kelompok tersebut memiliki dampak dan prosesnya masing-masing. Nah, kita ambil contoh seperti ketika seseorang yang terus-menerus menonton film tentang kekerasan, secara tidak langsung mereka akan melakukan apa yang disampaikan oleh pesan dari media tersebut. Seperti contohnya, mereka akan berpikir bahwa dunia yang sekarang sedang dalam bahaya. Berbeda sekali dengan penonton yang jarang menonton film-film tentang kekerasan. Mereka secara tidak langsung tidak akan melakukan atau mengikuti apa yang disampaikan oleh pesan media tersebut. Kemudian ada asumsi-asumsi teori kultivasi. Teori kultivasi membuat sejumlah asumsi, yaitu ada 3 asumsi dasar dengan hubungan antara medium dan budaya. Karena hal ini masih dan terus tetap menjadi teori berbasis televisi. Masuk ke asumsi yang pertama, yaitu ada televisi memiliki perbedaan yang sangat tinggi dan mendasar daripada bentuk media massa lainnya. Televisi dianggap berbeda secara esensial dari media massa lainnya karena sifatnya yang menyebar, mudah diakses, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Televisi menjadi sumber utama informasi dan hiburan, serta menjadi alat utama dalam membentuk persepsi masyarakat tentang realitas sosial. Kemudian ada asumsi yang kedua, yaitu televisi membentuk cara berpikir dan relasi dalam masyarakat. Paparan dari televisi secara terus-menerus dapat menanamkan nilai, norma, dan keyakinan tertentu kepada khalayak. Akibatnya, persepsi masyarakat tentang dunia nyata dipengaruhi oleh realita yang digambarkan di televisi. Sehingga realitas yang dipersepsikan bisa berbeda dari kenyataan yang sebenarnya. Oke, kemudian ada asumsi yang terakhir, yaitu asumsi yang ketiga, yaitu pengaruh televisi itu terbatas. Teori kultivasi menegakkan bahwa efek media tidak terjadi secara langsung atau instan. Pengaruhnya bersifat kumulatif dan bertahap, di mana semakin sering seseorang terpapar televisi, semakin kuat mempersepsikan realitas sesuai dengan gambaran yang disampaikan oleh televisi. Kemudian ada proses teori kultivasi. Teori kultivasi telah diaplikasikan terhadap beragam isu efek, seperti juga terhadap beragam situasi di mana audiens televisi alami. Dalam melakukannya, peneliti telah membangun produk dan proses tertentu yang berhubungan dengan teori ini. Untuk secara empiris mendemonstrasikan kepercayaan mereka bahwa televisi memiliki efek kasual pada kebudayaan. Jadi peneliti kultivasi membentuk proses 4 tahap kultivasi. Yang pertama ada analisis sistem pesan. Tahap ini menganalisis isi atau materi program televisi secara detail, termasuk citra, tema, nilai, dan pesan yang akan disampaikan. Tujuannya untuk mengidentifikasi pola-pola representasi realitas sosial yang muncul secara konsisten di media.
Kemudian ada tahap yang kedua, yaitu menyusun pertanyaan tentang realitas sosial kepada khalayak atau audiens. Pada tahap ini peneliti merumuskan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan persepsi dan keyakinan audiens mengenai realitas sosial. Pertanyaan-pertanyaan ini didesain untuk mengukur sejauh mana pandangan audiens atau khalayak dipengaruhi oleh televisi. Yang kemudian yang ketiga ada survei khalayak. Peneliti melakukan survei kepada audiens atau khalayak untuk mengetahui kebiasaan menonton televisi dan persepsi masyarakat tentang realitas sosial. Survei ini juga membandingkan konsumsi televisi antara audiens yang sering menonton televisi atau biasa disebut dengan heavy viewers atau kelas berat, dengan jarang yang menonton televisi atau kelas ringan. Kemudian tahap yang terakhir yang keempat, yaitu membandingkan realitas sosial antara audiens kelas berat dengan audiens kelas ringan. Nah, tahap yang terakhir ini adalah membandingkan khalayak kelas berat dan kelas ringan. Tujuannya untuk melihat signifikan dalam cara mereka memandang dunia sesuai yang dipaparkan televisi yang mereka konsumsi. Kemudian ada teori kultivasi sebagai teori kritis. Dalam buku Teori Komunikasi menjelaskan bahwa televisi tidak sekedar menyampaikan informasi, tetapi berperan aktif dalam membentuk realitas sosial yang dipahami oleh masyarakat. Teori ini mengkritik bagaimana media massa, khususnya televisi, memiliki kekuatan untuk menanamkan pandangan dunia yang homogen. Efek pengaruh media bersifat kumulatif dan berdampak pada tataran sosial budaya, sehingga media dapat membelokkan diskursus politik, sosial, bahkan budaya sesuai kepentingan tertentu. Konsep mainstreaming dan resonansi memperkuat pandangan bahwa media dapat menyatukan persepsi masyarakat sekaligus memperkuat ideologi dominan. Nah, dengan demikian, teori kultivasi mengajak untuk bersifat kritis terhadap isi media dan dampaknya dalam masyarakat. Nah, setelah menjelaskan beberapa poin penting tentang teori kultivasi, dapat disimpulkan bahwasanya media massa memiliki pengaruh besar terhadap persepsi dan perilaku individu. Mengonsumsi media berulang-ulang dapat membentuk persepsi yang tidak akurat. Maka dari itu, pentingnya kesadaran kritis dan keterampilan kritis dalam mengkonsumsi media, serta pendidikan media perlu ditingkatkan untuk membantu masyarakat dalam memahami pengaruh media. Sekian itu tadi penjelasan dari saya tentang apa itu analisis kultivasi atau teori kultivasi pada mata kuliah teori komunikasi oleh dosen Ibu Mary. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas atau kurang bisa dipahami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.